Halo semuanya, selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto di channel TG Flix yang khusus membahas TV series atau serial TV atau film-film bersambung. Bagaimanapun kabar kalian, saya doakan baik-baik saja dan kali ini saya akan kembali melanjutkan serial Rise by Wolves Season 1 yang telah mencapai episode 6. Buat yang belum paham, bisa cek link di pojok kanan atas atau di deskripsi. Tanpa menunggu berlama-lama lagi, mari ceritanya kita lanjut. Film dimulai dengan menampilkan Mother yang kembali memasuki dunia simulasi dengan tabung cryo. Sejak saat itu, ketika kenangan akan Campion sang pencipta kembali, Mother menjadi sering melakukan hal itu tanpa menyadari ancaman dari kaum Mitrik sedang mengintai. Bahkan, Marcus pun menyadarinya. 3 hari memantau Mother pergi di waktu yang sama. Akhirnya, pria itu pun memutuskan untuk menyelidiki apa yang ada di sana. Sementara anak-anak yang lain sedang bermain, Vita berada di ruangan Tempest menceritakan tentang boneka yang mana dia mengaku diajarkan cara membuatnya oleh Tali. Itu benar-benar tidak masuk akal karena Tali telah tiada sebelum mereka datang. Namun Tempest tidak sempat berdebat karena Mother datang meminta semuanya untuk tidur. Pada momen ini, sikap Tempest sudah sedikit melunak karena Mother bisa merasakan perasaan Tempest tentang bermimpi. Keesokan paginya seperti biasa, anak-anak belajar bersama Father yang mana kali ini mereka mengumpulkan kayu kering untuk dibakar. Hanya Paul yang mencari pohon hidup untuk membuat kejutan. Paul juga menghampiri Campion yang sedang mengubur tulang monster, menjelaskan bahwa hewan itu tidak memiliki jiwa. Namun Campion tidak sependapat dan dia tidak mau memperdebatkan hal itu karena masing-masing orang memiliki pendapat sendiri. Beberapa waktu kemudian, anak-anak belajar dengan Mother tentang bagaimana caranya menyelesaikan puzzle. Di sini Paul menunjukkan kecerdasannya yang bahkan mampu melampaui rekor Campion. You cheated. Campion. No, I didn't. You already knew. Malam harinya, ketika para android sedang berjaga di luar, Hunter yang ternyata belum tidur menunjukkan temuannya kepada Holly. Sebuah kaleng bekas makanan menandakan bahwa ada kaum Mitrik yang masih bertahan. Kelompok Mitrik menelusuri hutan sembari mendengarkan kisah tentang ayahnya Lucius. Tak lama kemudian, Sue melapor telah menemukan sebuah pot. Kemungkinan Mother menggunakannya dan menurut Marcus itu bisa dimanfaatkan. Kembali ke camp, ternyata Paul menciptakan perangkap untuk monster. Itu menyebabkan Campion sangat marah karena selain melanggar perjanjian untuk tidak membunuh, Paul juga menggunakan tumbuhan yang ditemukan Campion sebagai umpan. Tentu saja hal itu tidak bisa diterima, tidak boleh ada kekerasan yang terjadi dalam kehidupan manusia baru. Oleh karena itu, suka tidak suka, Campion diharuskan untuk meminta maaf atas apa yang telah dilakukan terhadap Paul. How could you do that? Go and apologize to him now. Mother meminta Father tetap berada di sana, menjawab beberapa pertanyaan tentang gambar-gambar pada dinding ruangan, yang jika diperhatikan sangat mirip dengan gaya menggambar Tali. Mother menuduh bahwa Father lah yang menggambar semua itu sebagai bentuk sindiran karena selama ini secara diam-diam telah mengikuti dan mengintip ke dalam simulasi. Namun Father membantah dan pernyataan Mother tersebut malah menimbulkan rasa penasaran. Tiba-tiba saja Mother terdiam lalu pergi begitu saja. Beberapa waktu kemudian, Mother pun tiba di lokasi pot dan langsung menggunakannya. Itu menjadi aba-aba bagi pasukan Mitrik untuk bersiap. Setelah berdoa bersama pendeta, Marcus menjelaskan tentang strateginya, lalu meminta Sue membawa setengah pasukan untuk bersiaga di sekitar camp sambil menunggu aba-aba. Sementara itu, di dalam simulasi, sistem menginformasikan bahwa ada pengguna lain yang mengakses alat itu. Bukan manusia, bukan pula android, sistem pun tidak lagi merespon sampai akhirnya Mother bertemu dengan Campion, sang pencipta. Dari perbincangan mereka, Mother menduga bahwa Campion yang muncul di dalam simulasi merupakan virus. Campion meminta Mother untuk menjelaskan semua keinginannya dan mengabaikan segala hal tentang anak-anak serta koloni baru. Karena sekuat apapun Mother berusaha, manusia akan selalu menemukan jalan untuk menghancurkan dirinya sendiri.
Selagi Mother memadu kasih di dunia maya, Marcus mulai mendekat dan sesuai rencana setelah memasang bom, dia memerintahkan si kriminal mendekatkan Disk Master Cell ke sang Necromancer untuk menyerap kekuatan sekaligus melemahkannya. Namun apa yang terjadi selanjutnya benar-benar di luar dugaan. Sementara itu, kelompok Sue sudah bersiap di camp dan memantau keadaan. Karena tak kunjung dihubungi oleh Marcus, wanita itu pun memutuskan untuk langsung bergerak. Dia bahkan tidak peduli apakah Lucius akan membantu atau tidak. Menyadari ada penyusup di sekitar camp, membuat Father bersiaga. Android itu langsung mengamankan anak-anak, sembari melakukan perlawanan menghabisi prajurit Mithraic satu persatu. The service mode is on top of the silo! No! Pengkhianatan yang dilakukan Hunter membuat Father tertembak. Untuknya Mother segera tiba dan langsung mengamankan camp. Namun sepertinya kerusakan yang dialami Father benar-benar parah. This is your fault. I didn't shoot him. Sementara, Sue yang berhasil melarikan Paul bertemu dengan Marcus di tengah hutan. Pria itu memang bahagia bertemu kembali dengan Paul, tapi di balik itu ada bahaya yang mengancam. Karena kini, mereka akan terus diburu oleh Necromancer. Percuma melarikan diri, sembunyi pun tak ada gunanya. Satu-satunya jalan adalah menghancurkan Necromancer dengan mencuri matanya, dan itu hanya bisa dilakukan oleh Paul. Beberapa waktu kemudian, Paul pun kembali ke camp melihat semua anak-anak berkumpul bersama Mother. Semua hanya diam sampai Campion memulai keributan, menyalahkan Hunter atas apa yang terjadi terhadap Father. Lalu ketika Mother lengah, Paul langsung mencuri kantong berisi mata. Tiba-tiba saja sebuah bisikan menghentikan Marcus. Semakin dia berusaha menghabisi Mother, semakin bisikan itu terdengar jelas, sehingga membuat Marcus mengurungkan niatnya. Semakin jauh ceritanya, semakin banyak misteri-misteri yang bermunculan dan pastinya semakin seru. Harap bersabar teman-teman, episode terbaru is on the way. Tetap dukung dan mendoakan, semoga saya sehat-sehat saja agar bisa terus melanjutkan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan atau perbuatan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!